Nah, sebelum gue istirahat, gue mau cerita sedikit kenapa gue ambil medical check up di Penang. Kenapa nggak di Jakarta aja gitu? I don't know ya, karena ada beberapa pengalaman yang bikin gue kayaknya gue jadi kurang percaya sama rumah sakit Indonesia. Yang pertama waktu gue masih kuliah dulu, di sini tuh ada kayak benjolan gitu kan di telinga. Tuh dokternya bilang, wah ini mesti di biopsi nih, mesti ini nanti kalau nggak di biopsi nanti parah, bla 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 bla. Akhirnya dikasih rujukan tuh katanya, ini rujukannya mesti ke dokter UI ya, buruan kalau nggak bisa apalah gitu. Akhirnya gue ke dokter THT di Proklamasi kan, itu dokternya udah tua, pas dipegang, oh ini kamu sering dengerin lagu keras-keras ya? Iya. Oh ini mah nggak kenapa-napa, biasa, cuma pembengkakan dikit aja, cuma dikasih obat segala macem gitu kan, terus dibersihin gitu, udah bisa dengar gitu kan, tiba-tiba langsung bisa ngedengar gitu. Nah terus kan gue ceritakan, iya ada dokter tuh disuruh biopsi gini-gini. Dokter langsung marah, dokter siapa kok nyuruh biopsi, itu mah nggak perlu dibiopsi lah. Nah itu kan satu ya. Yang kedua itu kan waktu covid gue dirawat di Wisma Atlet ya. Nah itu juga kayaknya pengalaman nyaris mati gue ada di situ. Karena ya memang sih waktu itu kan crowded banget kan, itu memang membludak banget, satu nakes tuh bisa pegang berapa ratus orang gitu. Cuma gue ngerasa di situ kok kayaknya pengalaman gue tentang medis Indo tuh kayak kurang gitu, kayak gue jadi nggak percaya gitu kan. Udah kita kan ya gue dengar banyak cerita kan, oh mendingan ke Penang aja lah, dokternya gini lebih bagus, lebih bisa informatif segala macam. Dan menurut gue terbukti sih, karena waktu kemarin gue booking yang Advantage ini kan sebenarnya ada 3 paket tuh. Paket yang paling murah, yang medium, sama yang paling mahal itu. Yang paling mahal itu kalau nggak salah sekitar 2.300-an Malaysia ringgit lah ya gitu. Terus gue mikir ya udahlah kan, karena memang gue belum pernah medical check up, dan ini kan memang ulang tahun gue juga yang ke-40 sekian. Jadi gue ngerasa ya udahlah, udah umur segini gue nggak pernah check up, udahlah sekali gue ngasih diri gue sendiri hadiah check up gitu kan. Ya udahlah, gue booking kan yang paling mahal tuh. Terus tiba-tiba CS-nya nanya, Pak kalau boleh tahu kenapa ambil yang paling mahal? Ya gue bilang aja ya karena kan gue maunya yang paling lengkap kan, paling inilah, paling ini, karena ya mumpung uangnya juga ada gitu buat medical check up. Terus dia malah bilang, kita nggak anjurin Pak, karena yang paling mahal itu sebenarnya buat mereka yang ada gejala kanker atau apa, pokoknya ada lah gitu. Kalau mau Bapak ambil yang tengah aja, yang gold itu udah cukup gitu. Nanti kalau memang ternyata yang di medium itu ada masalah, baru kita rujuk lagi Pak gitu. Gue mikir itu baru via WA aja udah begitu gitu loh. Cuma kalau di Indo ngerasa ya udah ambil aja yang paling mahal gitu kan, cuan gitu yang penting kan. Ya di situ gue ngerasa kayak apa ya bener gitu kan. Jadi ya udahlah, gue putusin ya udah, gue jalan aja ke Penang gitu, gue coba medical check up gitu. Jadi itu reasonnya sih kenapa gue ambil medical check up di Penang. Nah terus juga gue kemarin ngeliat paketnya dengan harga yang ditawarin ya, itu sekitar 1.000 ringgit. Itu gue ngerasa kok kayaknya jumlah paketnya itu lebih komplit ketimbang yang paket-paket yang ada di rumah sakit di Jakarta gitu. Ya memang sih kan ada biaya tiket, ada biaya hotel, jadi mungkin lebih mahal, tapi kan hitungnya udahlah, gue sembari medical check up, gue sembari jalan-jalan gitu kan. Itu reason kenapa gue ambil medical check up di Penang. Ya jadi ya moga-moga sih besok medical check upnya hasilnya bagus, nggak kenapa-napa gitu kan. Halo pagi semuanya, sekarang jam 7.30 baru mau mulai terang ya. Tadi jam 6 gue lihat di jendela masih gelap banget. On the way ke Adventist, hotel nggak terlalu jauh kok. Hotelnya disuruh untuk daftarnya sih jam 7.45, jadi sekitar 15 menit lagi. Terus suruh bawa paspor, terus pakai sepatu, sama ya pakaian olahraga gitu ya satu. Terus suruh bawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan gelas kertas. Jadi gue bawa botol aqua kecil. Ya jadi vlognya gue bakal coba showing step-step apa aja sih yang gue ambil gitu kan pada saat medical check up. Nah itu di depan udah rumah sakitnya. Nah sebelah sana tuh udah rumah sakitnya. Ini bus stationnya di sini. Kita ikutan nyebrang deh. Karyawan rumah sakitnya lagi baru mau masuk juga. Kalau lihat dari bangunannya sih rumah sakitnya nggak gede ya, maksudnya nggak yang mewah yang kayak di Jakarta gitu kan. Kalau di Jakarta kayaknya kayak Siloam gitu kan, kayak rumah sakit Pondok Indah gitu kan, kayaknya mewah banget kan. Kalau ini kan terlalu sih.
Oke, gue coba untuk masuk ke lobbynya dulu ya untuk daftar. Habis kelar X-ray dan sekarang udah boleh makan, jadi kita ke kafeterianya dulu. Kafeterianya itu ada di depan. Ini dapat meal voucher 10 ringgit dari rumah sakitnya. Ada white rice. Also this one. Oke, kalau itu? Oh ya dah. Telur satu ya. Oke. Sekarang tuh udah jam setengah 11. Sekarang makan dulu, abis di X-ray tadi segala macam. Jadi kalau untuk sistemnya gue suka sih di sini. Jadi sistem medical check-up-nya tuh teratur banget ya. Jadi ada journey-nya gitu. Terus kayak misalnya gini nih, kita register dulu. Nah, habis register, terus kita submission, ada questionnaire buat lifestyle. Ini kalau udah nanti dicentang sama petugasnya gitu kan. Nanti kalau belum nanti dipanggil lagi gitu. Nah, terus berikutnya ada ambil darah, oke, kalau udah oke nanti dia centang lagi. Terus ada yang ambil urin sama BAB, terus lanjut terus sampai kelar gitu. Jadi prosesnya sih nunggunya nggak terlalu lama gitu. Paling lama tuh kayaknya paling cuma nunggu sekitar 15 menitan. Ini masih ada beberapa yang kosong sih, kayak lung function sama tekanan mata tes itu belum diambil, jadi nanti balik lagi ke tempat yang awal. Terus ini juga kalau udah nih form bayarnya, jadi habis ini mau bayar dulu. Untuk hari ini dapat voucher 50 ringgit untuk gigi. Gue juga baru tahu kan kalau ada USG. Jadi USG-nya itu ada yang buat ngecek prostat segala macam. Lucunya yang suster yang ngecekin USG-nya ternyata ulang tahunnya sama kayak gue, jadi sama-sama ngucapin happy birthday gitu. Jadi gue makan dulu ya. Bapak semua sekali 1.040. Terima kasih, thank you. Untuk hari ini semua tesnya udah kelar.
Nggak terlalu lama sih, tadi mulai jam 7.45, sekarang jam 12 sudah kelar. Terus hasil tesnya bakal dibacain sama dokter, besok ketemu lagi ke sini jam setengah 3 sore, dapat appointment cardnya. Nah ini list semua dokternya yang operasi di sini. Hasil medical check up gue udah keluar. Nah ini hasilnya. Sini ini satu map ini ya, dan ini hasilnya lumayan banyak detailnya, tes apa aja hasilnya apa gitu. Nah jadi hasil tes medical check up gue itu hasilnya baik, cuma kendala itu ada di gula, jadi udah mau pre-diabetes, jadi udah mendekati diabetes ya, jadi harus mengurangi gula. No, ini pasti teman-teman kalau udah bilang udah kurangin kopi saset, emang gue tuh kecanduan kopi saset, susah banget buat ngurangin kopi saset itu, tapi ya mesti dicoba lah ya, itu daripada entah kena diabetes kan. Nah terus yang kedua juga kondisi tulang itu udah mulai agak keropos karena umur kan. Dokternya juga bilang kamu ini udah obesitas, jadi gue tuh harus nurunin 12 kilo idealnya. Jadi sekarang itu kan gue 73, harus ke 61. Nah gue nggak tahu tuh gimana caranya tuh. Ya ntar dicoba lah ya. Nah jadi itu hasil medical check up-nya gue. Overall sih yang lain bagus, liver bagus, kolesterol juga ya lewat dikit, cuma 0,2 itu juga masih dikurangin. Terus fungsi ginjal, hati, segala macam tuh bagus gitu kan. Terus prostat, hasil USG-nya juga bagus. Jadi overall masalahnya itu cuma di ini aja sih, cuma di gaya hidup, berat badan, terus di tulang, mesti sering-sering minum kalsium gitu katanya, makanan-makanan yang berkalsium kayak ikan gitu-gitu. Terus banyakin makan sayur, kurangin gula. Ya bersyukurnya nggak kenapa-napa lah ya. Nah ini udah hari terakhir gue di Penang, jadi malam ini gue akan packing gitu. Jadi ya itu aja guys vlog gue tentang Penang. Semoga kalian suka, semoga membantu. Dan siapa tahu kalau kalian ke Penang, tempat-tempat yang gue kunjungin bisa juga menjadi referensi buat kalian. Oke, see you guys. Bye-bye.